Kawan-kawan masih Sudah banyak belum nampak. tahu nampak ini. Kak Heru ini jarang di sekolah, di warung kopi dia. Sekarang di sekolah, Bang. Aku sekarang di sekolah. Aku Hah? di sekolah nih, aku di sekolah nih. Oh, di Astagfirullahaladzim. sekolah kak? Nah, kakak aku ada Yuk. Soalnya Capsek Heru itu nanya tuh, Heru kemana nih katanya? Astagfirullahaladzim. Loh. Biasa sing dari ninja, Kak. Selamat datang Kak Supriyadi. Silakan pimpin doa Kak Supriyadi. Yang telat disuruh mimpin doa. Kak Sup, pimpin doa. Ya, silakan kakak-kakak, siapa yang mau pimpin doa? Kak Supriyadi, Saya. silakan pimpin doa. Allah, Ya. Kak Supri itu baru masuk. Kami dari tadi Dia sudah. pimpin doa. Yuk. Oke lah, baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Supriyadi. Selamat siang kakak-kakak. Selamat Siang, siang Kak. Kak Fasil. Selamat siang Kak. Apa kabarnya? Sehat semua ya. Alhamdulillah disehat-sehatkan Kak. Sepertinya di kabupaten masing-masing udah mulai siap-siap untuk diseminasi ya. Diseminasi. Kak. Kami udah dikasih Siap. kelas, walaupun belum Oh, dinyatakan dari lulus. Tapi kelas kita tuh nggak merata, Kak Japri. Saya sedikit iri sama kawan-kawan tuh. Kami pun. Iya betul. Masa saya kena di kota, saya nggak semua isi. Saya kena di selatan saya. Banyak yang swasta. Astagfirullahaladzim, saya dapat, Kak. bilang. Udah itu SMA, SMK gitu, Kak. Aduh. Gak apa-apa, Mantap lah. nanti sambil Ada Kak Supru datang. sambil berjalan ya. Tantangan kita lah ya, Kak. Pasti Saya, ya. kelas saya ada yang dari TK. Oke, kakak-kakak, kita akan mulai sesi kita. Sudah terlihat ya? Sudah Nah, Kak. ini setelah kita Ya, sudah. lebih 8 hari ya tidak bertemu di Tatap Maya karena kakak-kakak sibuk untuk membuat aksi nyata ya dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah itu kakak-kakak juga membuat video pembelajaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merefleksi kembali apa saja yang sudah kakak-kakak kerjakan begitu ya. Dengan harapan nanti tujuan akhirnya adalah kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan begitu ya, sehingga semakin hari pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berpusat pada peserta didik ya. Harapan akhirnya begitu kakak-kakak. Nah, kalau kakak-kakak lihat bagaimana rubrik penilaian yang ada di di LMS. LMS ya. Pusing. Terus terang saya juga ini kakak-kakak sedang berusaha ya menyesuaikan diri juga dengan begitu banyaknya rubrik karena ada 2 komponen yang memang harus dikoreksi ya. Yang pertama itu adalah rencana pembelajaran kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran. Jadi ada 2 hal itu yang memang harus dikoreksi. Jadi saya mungkin tidak bisa cepat mengoreksi begitu ya. Nanti perlahan-perlahan sambil kita diskusi kita akan melihat apa saja yang bisa kita pelajari dari proses aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan begitu ya. Saya akan lanjut. Nah, ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kakak-kakak semua di ruang virtual ini. Nah, tadi kita sudah doa bersama. Ini kesepakatan bersama kita kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan bisa menyalakan kamera ya. Harapannya kakak-kakak bisa terlihat begitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bermasalah atau tidak ada gangguan sinyal, silahkan kakak-kakak bisa menyalakan kamera begitu ya. Supaya akan lebih enak ketika kita berinteraksi saat kita saling menatap ya kakak-kakak di ruang virtual. Kemudian yang kedua, nanti silakan kakak-kakak bisa mematikan mikrofon terlebih dahulu ya. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak semua untuk bisa
bertanya, kemudian juga menjawab dan menyampaikan pendapat begitu ya. Setelah itu boleh kakak-kakak nyalakan mikrofonnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap kakak-kakak semua bisa fokus ya, kita bisa hadir seutuhnya mengikuti sesi di akhir-akhir ya, di akhir-akhir masa kegiatan PKG kita begitu ya. Saya berharap kita bisa fokus, hadir seutuhnya, dan harapannya juga kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang baru begitu ya. Sehingga hal itu juga bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran di sekolah atau di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, kita berharap kita semua bisa menghargai waktu bersama kita ya. Karena saya yakin kakak-kakak juga punya kesibukan begitu ya. Dan 2 jam pelajaran ini kita bisa gunakan untuk kita bisa fokus berinteraksi, dan saya berharap kita juga bisa bertukar pikiran ya. Kemudian juga bisa menyampaikan masukan-masukan serta saran-saran yang tujuannya adalah memberikan pengayaan ya kepada kita semua, sehingga bisa memudahkan kita untuk kita menjalankan tugas kita sebagai tenaga pendidik begitu ya. Kemudian yang kelima, kakak-kakak diharapkan bisa memaksimalkan fitur chat. Nanti ketika ada hal-hal yang mungkin ingin kakak-kakak sampaikan ya, tidak perlu harus raise hand berbicara ya, tapi kakak-kakak juga bisa menyampaikan lewat fitur chat ya. Kemudian saya juga berharap kakak-kakak bisa juga memaksimalkan fitur-fitur yang lain ya, terutama reaction ya, ketika nanti mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak yang lain menyampaikan pendapat, kemudian juga memberikan masukan begitu ya. Kemudian juga bertanya, boleh dikasih reaction gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya klik raise hand, tadi saya sudah jelaskan juga ya, silakan nanti digunakan ketika ingin menyampaikan pendapat. Nah, yang terakhir kakak-kakak, ini menjadi kabar gembira ya untuk yang memang sinyalnya bermasalah, tapi kalau nggak bermasalah saya pikir boleh dinyalakan kameranya ya, tapi kalau bermasalah silahkan bisa dinonaktifkan begitu ya. Karena gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, itu adalah seni dalam kita mengikuti proses tatap maya begitu ya. Baik, saya akan lanjut kakak-kakak. Nah, ini agenda kita hari ini kakak-kakak. Yang pertama kita akan ice breaking ya. Kemudian yang kedua kita akan refleksi aksi nyata begitu ya. Aksi nyata yang sudah kakak-kakak semua laksanakan. Kemudian yang terakhir nanti akan ada penutup begitu ya. Nah, ini ice breaking namanya tantangan kakak-kakak ya. Nah, ini berbeda, bukan seperti lupakan yang jangan lupakan yang ketiga gitu atau super ice ya, beda. Kalau tantangan ini akan melatih kita untuk kita mencoba mengingat kembali, mengingat apa yang disampaikan teman-teman begitu ya. Nah, kakak-kakak semua, nanti ya kita akan memulai dengan satu orang terlebih dahulu begitu ya. Nanti satu orang dia akan menyampaikan namanya, setelah namanya kemudian dia menyampaikan fakta unik tentang pribadinya begitu ya. Misalnya saya contohkan, misalnya ya. Nama saya langsung sebutin, Mesak suka makan jengkol. Itu fakta unik ya. Suka makan jengkol, satu kalimat itu. Satu kalimat yang diharapkan nanti kakak-kakak yang lain mesti ingat gitu ya. Kemudian kakak kedua misalnya namanya Arif misalnya, Kak Arif misalnya. Kak Arif harus menyebutkan perkataan Kak Mesak yang pertama, baru dilanjutkan dengan perkataan Kak Arif gitu ya. Misalnya contoh ya, Mesak suka makan jengkol, Arif suka minum susu misalnya. Itu contoh misalnya ya. Nah, kemudian orang yang ketiga harus mengingat kembali perkataan Kak Mesak dan Kak Arif gitu ya. Misalnya Kak Japri, Kak Mesak tadi bilang Mesak suka makan jengkol, Arif suka minum susu, Japri suka keluyuran malam. Nah, itu contoh misalnya. Contoh gitu ya. Nah, jadi
Yang keempat, dia mesti ingat perkataan 3 orang pertama. Begitu seterusnya. Kita akan melihat dan mengoreksi sampai sejauh mana kakak-kakak bisa mempunyai memori atau ingatan ya tentang perkataan teman-teman yang terdahulu gitu ya. Nah, ini berbeda dengan long term. Kalau long term kita mencoba untuk mengingat aba-aba, masih ingat ya? Aba-aba ini masih ingat ya Kak Japri ya? Ya. Jadi berbeda, kali ini kita akan menggunakan memori kita untuk mengingat apa yang teman-teman kita sampaikan, gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu siapa kira-kira kakak-kakak yang bersedia menjadi orang yang pertama. Ini yang paling mudah. Menjadi Saya. Aku udah tunjuk tangan. Will of name Kak, will of name. Oke, kalau gitu kita pakai will of name ya. Saya coba pakai will of name saja. Saya tadi nggak siapin will of name. Harusnya saya siapin ya, bentar ya. Kalau karena Oke, kena ini karena nggak semuanya hadir nih ya. Jadi kita akan coba pakai will of name. Saya coba mempresentasikan yang will of name. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah Kak. Siap, sudah. Sudah Kakak. Nah ya, kita akan coba. Kita tes dulu kali ya. Boleh. Atau udah Try loh, Pak. Try. Oh, Try. Oke, kita try dulu kalau begitu. Dari saya, Kak. Ya, boleh Kak Heru, silakan Kak Heru dulu. Kak Heru itu saya ya. Heru Pratama, suka ngopi. Silakan selanjutnya. Sigit. Heru Pratama suka ngopi. Sigit Noviadi suka jalan-jalan. Oke, yang ketiga. Saya Siapa yang bersedia? Silakan Kak Rudi. Kak Heru suka ngopi, Sigit Nopiandi suka jalan-jalan, saya suka Rudi Nere suka berkebun. Udah 3 ya. 3, oke. Selanjutnya siapa lagi? Kak Heru suka ngopi. Kak Sigit suka jalan-jalan. Kak Rudi suka berkebun. Oke, Kak Japri terus. suka makan. Oke, selanjutnya yang kelima. Saya Kak. Ya, Kak silakan. Kak Heru suka Japri ngopi. tadi lupa Kak Japri tadi suka apa? Nggak kedengaran Kak. Nggak kedengaran. Saya berarti sama Kak. Sinyal hilang nih tak kedengaran. Rudi suka berkebun. Kak Japri suka makan. Kak Arif suka berenang. Silakan. Siapa lagi? Kak, saya. Kak Suprul, silakan. Kak Heru suka kopi, Kak Sijal suka jalan-jalan, Kak Rudi pun, Kak Japri suka makan, Kak Arif suka berenang, suka Pakai catat sih kayaknya tuh. Suprul enggak jelas suaranya. Ya, putus-putus ya, Kak Suprul ya. Kak Suprul suaranya putus Kak. Oke, saya pikir cukup untuk tesnya. Kita akan mulai ya, kakak-kakak. Kita akan mulai supaya bisa melihat ya seperti apa namanya daya ingat kakak-kakak begitu ya. Tadi sudah sampai orang ke-6 ya. Nah, yang berbeda dari yang tadi adalah kalau kita bisa itu menirukan persis seperti apa yang orangnya katakan. Contoh tadi kan Heru Pratama suka ngopi, Sigit Nopiandi suka makan gitu ya. Kemudian Japriadi suka jalan-jalan, Arif Kurniawan suka tidur misalnya. Jadi kita mesti lanjutkan gitu. Ya, saya juga lupa, makanya kita akan coba mengingat kembali. Oke. Baik, kita akan coba mulai. Kita lihat siapa yang pertama. Kak Japri suka. Saya. Nama saya dah ada Kak. Ulang. Kak Anu dah ada. Orang ini ada ya? Kak Rudi Nere. Pak Rudi Nere dah ada Kak. Kak Rudi dah ada. Hah? Kak Rudi Mana ada nama kita? Enggak ada ya? Ulang. Kak Yonas ada.
Ya, Karini. Ulang ada Kak Rudi Nere ya. Dikeluarkan. Ulang. Bisa tuh ulang. Ulang. Jonas mana Jonas ya? Ya, Oke Kak, lanjut. Ya, saya. Ayo. Wah, harus di. Ye, saya. Japri Adi. Kak Japri. Bisa ini Silakan Kak Japri. Oke, siap kakak Bisa nge-play. semua. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Japriyadi pilih siapa? Sigit. Oh, pilih dulu ya. Kak Pasil, Kak pilih Pasil. aja. Saya ikut bermain jadinya ya. Ikut. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Mesak suka mancing. Saya pilih Kak Rini dah. Oke, Kak Japri suka jalan-jalan. Terus Kak Maisak suka mancing. Selanjutnya. Saya pilih Kak Rini belum. Belum. Oke, ulang lagi ya. Kedengaran enggak? Oh ya. Kedengaran. Kak Silakan. Kak. Japri suka jalan-jalan. Terus Kak Mesak suka mancing. Kak Rini. Betul Yo, nggak? Kak Rini suka. Betul. Terus Kak Rini suka masak. Pilih siapa Kak Rini? Suka Zoom. Ini Sigit. kawan. Saya pilih Kak Rudi Nere. Oke, siap. Kak Saya Kak Japri Rudi ya, gitu. suka jalan-jalan. Kak Mesak suka mancing. Kak Rini suka masak. Kak Rudi Nere suka makan donat. Saya habis itu. Saya. Pilih siapa Kak Rini? Oke. Next ya. Kak Japriyadi. Kak Supro jangan ditulis Kak Supro. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Maisak suka mancing. Kak Rini suka masak. Kak Rudi Nere suka makan donat. Kak Heru suka jadi ninja di sekolah. Ini sih panjang nih. Sengaja. Lanjut Kak Daniar. Bingung lah Kak Daniar, jangan dipilih dulu. Kak Daniar baru masuk. Oh jangan. Kak Sigit boleh. Ya Kak Kak Sigit. Baik. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Maisak suka mancing. Kak Rini suka masak. Kak Rudi Nere suka makan donat. Kak Heru suka jadi ninja di sekolah. Kak Sigit suka jadi peramai-ramai anak-anak di lapangan. Salah men. Tadi tapi lebih panjang dari itu. Kak Arif silakan. Ini sih salah. Oke, yang pertama Kak Japri itu sukanya jalan-jalan. Yang kedua Kak Mesak sukanya mancing. Mata aku Yang depan ketiga- kamera, jangan ke bawah. Mengingat. Oh ingat. Yang Ingat tuh ke ketiga- atas biasa bang kayak gini, ke atas kayak gini, enggak ke bawah gini, ke atas gini nih. Ada catatan tuh. Kak Rini suka masak. Habis Kak Rini tadi siapa ya? Kak Rudi itu suka makan donat. Ada Kan? lengkap. Yang Salah pun. Kak Heru itu suka jadi ninja di sekolah. Ini yang paling bahaya nih. Yang terakhir Kak Sigit itu jadi peramai anak-anak di lapangan. Kalau Kak Arif suka main bola di lapangan futsal Ketapang. Langsung udah nyotot tuh, langsung. Ayo.
Siapa nih Kak Dip? Kak Supriyadi. Oke. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Mesa suka mancing. Kak Rini suka masak. Kak Rudinere suka makan kue donat. Kak Heru suka jadi ninja di sekolah. Kak Sigit suka jadi ramai-ramai apa nih ramai-ramai buat ramai-ramai anak di lapangan ya. Kapan Itu Kak Sigit suka main sepak bola di lapangan futsal Ketapang. Kak Supri suka jalan-jalan di lingkaran kota Ketapang. yang terakhir Ayo, pilih. Kak Suprul udah pasrah. Kak Suprul belum. Upul jadi pemburu dia. Banyak catatan Kak Suprul. Banyak nih. Kak Japriyadi suka jalan-jalan. Kak Mesa suka mancing. Kak Rini suka masak. Kak Rudi suka makan donat. Kak Heru jalan-jalan. Kak Heru suka jadi ninja. Kak Sigit jadi ramai-ramai anak di sekolah. Terus Masih catatannya di depan mata. Kak Arif main futsal di Ketapang. Kak Supri jalan-jalan di lingkaran. Kurang tuh. Lingkaran apa? Apalagi di lingkaran ada tantangannya cuma lingkaran deh. Lupa ya. Lupa ya Kak Suprul ya, saking banyaknya kan. Nah, oke. Tapi nggak lengkap ini. Suka jalan-jalan lingkaran apa tadi? Nggak sempat nyatat, Pak. Lingkaran Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Saya pikir cukup ya kakak-kakak ya. Kita sudah mencoba untuk mengingat ya, makin ke ujung makin apa namanya? Makin sulit untuk kita bisa mengingat gitu ya. Makin ke ujung kita makin sulit untuk mengingat. Nah, begitu juga dengan peserta didik kakak-kakak. Jadi peserta didik pun ketika kita ajarkan pun mereka akan sulit, apalagi ketika yang mereka pelajari itu banyak gitu ya. Makanya kita sebagai guru harus bisa memberikan proses pembelajaran yang betul-betul bisa membantu anak-anak itu mengingat secara kontekstualisasinya gitu ya. Nah, itu yang paling penting dalam proses pembelajaran kakak-kakak. Baik, saya akan lanjut kakak-kakak presentasinya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencoba untuk merefleksikan ya apa yang sudah kakak-kakak lakukan di dalam aksi nyata begitu ya, refleksi aksi nyata. Nah, pertanyaan pertama kakak-kakak, ini nanti kita mungkin pilih 3 sampai 4 orang ya kakak-kakak untuk sharing tentang ini begitu ya, untuk sharing tentang ini. Berdasarkan pengalaman yang kakak-kakak alami saat kakak-kakak merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata, apakah kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ini menurut kakak-kakak nih ya. Kalau sudah, menurut kakak-kakak itu apa saja indikator yang kakak-kakak tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau di modul kakak-kakak? Ada yang mau sharing? Panjang ini pertanyaannya. Boleh dibuka RPP-nya kalau lupa apa yang dirancang.
Dibaca ulang ya kalau lupa RPP-nya atau modul ajarnya. Apakah ada dari antara kakak-kakak yang mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Atau saya perlu menggunakan wheel of name? Well of name. Iya, biar adil ya kakak-kakak ya. Baik, saya akan mencoba. Ini Kak Imam. Sebelum ditembak, Kak Imam mengajukan diri terlebih dahulu. Silakan Kak Imam. Kedengaran nggak Kak suaranya? Soalnya lagi di tempat agak nggak bagus sinyalnya ini. Ya, jelas Kak Imam, jelas. Silakan Kak Imam. Oh iya. Jadi berdasarkan aksi nyata atau RPP modul ajar serta pembelajaran yang kita lakukan di aksi nyata, menurut saya sudah berpusat kepada peserta didik. Karena salah satunya pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa itu menemukan dulu. Jadi penemuan gitu Kak. Jadi siswa itu disuruh mencari bagaimana cara chest pass, cara bond pass, dan cara overhead pass pada permainan bola basket itu selama 5 menit. Nah, setelah mereka mencari, mereka itu mempraktikkan. Kemudian di situ ada asesmen antar kelompok, karena kan saya bagi dia kelompok. Jadi antar kelompok itu dia mengoreksi temannya, apakah temannya itu udah benar atau salah dalam melakukan chest pass atau bond pass tersebut gitu Kak. Nah, apakah tampilan, kalau menurut saya RPP saya juga masih belum lengkap untuk masalah berpusat pada peserta didik. Mungkin ketika kita prakteknya kadang berubah Kak. Yang pertamanya saya pengen antar teman aja, tiba-tiba jadi antar kelompok gitu kan. Untuk itu juga pertama saya sudah itu Kak, sudah melakukan asesmen untuk mengetahui gaya belajar mereka itu menggunakan kuesioner VAREC itu, dan ternyata nggak selamanya orang pintar itu mempunyai gaya belajar yang analitik. Ternyata yang juara umumnya itu Kak, dia punya gaya belajar kinestetik. Itu saya bingung di situ sebenarnya. Ketika dia waktu praktek itu emang lebih bagus ketika dia praktek kinestetiknya. Sekian mungkin menurut saya Kak, yang lebihnya ada dari teman atau kakak-kakak yang lain akan menambahkan. Baik, terima kasih Kak Imam ya. Kak Imam sudah berbagi, kakak-kakak. Mungkin tadi Kak Imam itu terkait gaya mengajar ya, gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik ya, penemuan terbimbing mungkin ya yang digunakan. Jadi Kak Imam sudah mencoba menerapkan, itu salah satu indikator yang yang mengarah pada penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi salah satunya itu. Jadi tadi Kak Imam juga sudah sharing sedikit ya, ternyata awalnya merencanakannya sesama, begitu sesama teman, ternyata sesama kelompok jadinya ya. Itu adalah perubahan-perubahan yang situasional yang terjadi di dalam pembelajaran. Jadi memang sering ya hal seperti itu terjadi. Nah, terima kasih Kak Imam sudah membagikan pengalaman ya yang Kak Imam alami selama merancang ya kegiatan aksi nyata. Selanjutnya ada yang bersedia lagi kakak-kakak? Tadi Kak Imam sudah. Kak Sigit nggak mau di wheel of name nih Kak Sigit ya. Silakan Kak Sigit. Oke, baik, terima kasih Kak. Benar kata Kak Fasil, jadi saya daripada ditunjuk nanti nomor yang lain pusing pula Pak saya mikir ya Kak. Oke, baik. Jadi berdasarkan EPP yang saya buat dan saya upload kemarin, pembelajaran yang saya berikan kepada anak, apakah sudah masuk dalam berpusat pada peserta didik? Kalau menurut saya pribadi sudah ada beberapa poin yang mungkin saya sudah ditampilkan di dalam pembelajaran. Yang pertama mungkin saya lihat itu saya memberikan pilihan kepada siswa. Bukan siswa yang memilih sih, maksudnya bukan siswa yang mengutarakan ide, tapi karena siswa di sini masih belum terlalu dalam hal kritis, masih belum terlalu, jadi masih saya dampingi, jadi saya beri pilihan, mereka bisa memilih, choice mereka sudah ada di situ. Terus untuk pembelajarannya saya mungkin kurang lebih sama dengan Kak Imam. Jadi saya menilai satu sama lain.
saya pertama mau menggunakan model pembelajarannya ke arah ke pemeriksaan diri, cek self model, cuman ujung-ujungnya menjadi umpan balik. Rencana saya mereka menilai diri sendiri, bagaimana kegiatan mereka dalam pembelajaran, bagaimana mereka melakukan teknik-teknik yang kita sampaikan. Tapi ujung-ujungnya mereka menilai teman sama lain yang berpasangan. Cuma karena kondisi sarana kurang Kak, jadi saya tuh 3 bola, saya deretkan mereka jadi 3 kelompok yang dibagi 2 lagi, jadi ada 6 kelompok, mereka saling mengkoreksi satu sama lain. Nah itu saya bantu dengan kertas, yang dimana kertas itu tertulis pertanyaan-pertanyaan bagaimana teman Anda melakukan gerakan ini, bagaimana teman Anda melakukan gerak ini. Jadi saya bantu mereka di situ agar mereka, karena kita di siswa di pedalaman ini kan agak ibarat agak susah kayak dalam hal itu ya. Jadi saya masih bantu benar. Terus di perjalanan pembelajaran juga saya merefleksikan juga, mengajak mereka menyampaikan apa yang mereka pelajari, menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Itu di akhir-akhir kegiatan, walaupun kurang perfect, tapi saya mengajak mereka merefleksikan apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, mungkin itu Kak. Terus sedikit berbagi cerita. Jadi ketika pengambilan video banyak insiden terjadi Kak. Jadi ketika merekam video, lagi asik-asiknya, lagi semangat-semangatnya sama siswa merekam video, HP tumbang tanpa diketahui. Jadi maka saya izin sama Kak Faisal waktu itu, boleh nggak pemanasannya itu terpisah? Syukurnya boleh. Setelah HP tumbang, saya rekam lagi, alhamdulillah rekaman video itu keluar sendiri karena HP panas. Jadi luar biasa, untuk membuat video pembelajaran itu membutuhkan pengorbanan dan waktu yang luar biasa. Oke, mungkin itu aja Kak, berbagi sekaligus menyampaikan pertanyaan dari soal yang Kak Fasil berikan. Terima kasih Kak. Selamat siang. Oke, terima kasih Kak Sigit. Boleh kita kasih reaction ya untuk Kak Sigit. Kak Sigit sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, baik itu dari segi asesmennya, kemudian dari gaya mengajarnya begitu ya. Kemudian Kak Sigit juga sudah mencoba ya menerapkan refleksi di dalam proses pembelajaran. Saya pikir ini menjadi indikator-indikator penting ketika kita mencoba untuk menerapkan ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi ketika sudah ada indikator-indikator yang kita pelajari itu masuk di dalam perencanaan pembelajaran, tentu itu akan membantu kita mengarahkan peserta didik kita dalam mereka mendapatkan atau mengikuti ya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan harapannya pembelajaran yang dilakukan mereka itu bisa lebih bermakna. Terima kasih Kak Sigit sudah sharing ya. Silakan kakak-kakak, ada lagi yang mau sharing untuk pertanyaan pertama? Kak Heru. Wah, ini Kak Heru nggak mau ini capit-capit juga ya. Silakan Kak Heru. Ya, hampir sama dengan Kak Sigit Kak. Biar nggak dicapit-capit lagi, biar pertanyaan selanjutnya lebih sulit. Bisa lah kita gelak ya. Udah pertama dah gitu. Oke, terima kasih Kak waktunya. Oke, di sini saya menggunakan modul pelajaran TGFU, yaitu Teaching Game for Understanding, yang berbasis permainan. Untuk gaya mengajarnya saya menggunakan gaya mengajar resiprokal, pemecahan masalah dan penemuan. Ya, indikator diferensiasinya itu terdapat pada saat pelaksanaan. Saya juga udah pemetaan terlebih dahulu. Kira-kira nih dari gerak dasar pola gerak dasar lokomotor, gerak apa sih yang mungkin disulitkan, merasa sulit bagi peserta didik? Pastinya kan ada di situ, ada lari, jalan, dan lompat, gitu kan? Nah, terlebih dahulu saya itu memberikan sebuah permainan game, ya, game galah hadang. Mereka bermain terlebih dahulu, melaksanakan permainan. Setelah itu memberikan evaluasi. Nah, di sini letak diferensiasinya. Saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, mana yang mereka merasakan sulit pada saat berlari, berjalan atau melompat. Nah, setelah itu saya menyerahkan kepada peserta didik untuk membuat permainan lagi, untuk meningkatkan dari gerak dasar larinya,
lompatnya, jalannya seperti itu. Berarti mereka membuat permainan sendiri, yang kelompok ini kelompok lari, yang ini permainan kelompok jalan, yang selanjutnya ini kelompok lompat seperti itu. Untuk meningkatkan tekniknya, meningkatkan gerak dasar pada saat nanti permainan galah hadangnya seperti itu. Itu saja sih Kak. Untuk asesmennya juga kita membuat juga asesmen yang sesuai dengan apa gerakan yang anak lakukan seperti jalan, lari, lompat. Kita juga pisahkan asesmen seperti itu. Ya, mana untuk jalan, mana untuk lari, mana untuk lompat. Setelah itu juga kita buat asesmen permainan, strategi yang dilakukan seperti apa, cara permainan seperti apa, taktik dan permainan juga seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Kak Faisal. Itu saja bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Heru. Kita boleh kasih reaction untuk Kak Heru ya. Jadi Kak Heru terlebih dahulu dia mencoba untuk melakukan asesmen diagnostik ya untuk melihat pemetaan terkait dengan kemampuan gerak peserta didik begitu ya. Kemudian yang kedua juga Kak Heru sudah mencoba untuk menerapkan gaya belajar begitu ya. Gaya belajarnya juga mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga Kak Heru juga sudah mencoba menerapkan asesmen begitu ya. Asesmen otentik ya. Jadi kita berharap juga nanti kakak-kakak yang lain juga bisa melihat ya pembelajaran yang kakak-kakak lakukan gitu ya. Kemudian Kak Heru juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir sudah mulai lebih banyak ya kakak-kakak instrumen atau indikator yang dimasukkan di dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Terima kasih Kak Heru untuk sharingnya ya. Baik, kita akan lanjut kakak-kakak. Kira-kira siapa lagi nih kakak-kakak yang bersedia? Silakan. Kalau ada lagi, baru 3 orang. Siapakah yang bersedia? Perlu pakai will of name? Perlu kayaknya Kak, perlu Kak. Baik, kalau perlu saya pakai will of name. Begitu ya. Sedikit pemaksaan pakai will of name. Will of name ya. Good, thank you Kak. Akan coba. Oke Kak. Kak Rini. Oke. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak. Ini waktu pembelajaran anak-anak memang sudah saya anggap ya Kak ya, sudah berpusat kepada peserta didik sih. Awalnya saya mengajar cuman ya terpaku, maksudnya guru aja yang jadi pusat perhatian di situ. Tapi sekarang karena mengikuti PGG ini saya agak mulai mengerti. Misalkan dari contoh pertama aja Kak, pemanasan aja. Pemanasan biasanya kita yang mandu pemanasan seperti ini, seperti itu. Sekarang saya berpusat peserta didik yang mimpin pemanasan kayak gitu tuh. Biar mereka yang tahu bagaimana pemanasan itu sendiri kayak gitu. Apakah mereka dari awal sampai akhir, cuman kita memandu dari mana-mana dulu pemanasannya. Nah itu sudah bagi saya sudah berpusat kepada peserta didik. Terus waktu kegiatan inti juga Kak. Waktu kegiatan inti kan materinya saya kasih modul atau apa lembar kerja untuk mereka. Nah, seperti biasanya kan cuman saya kasih materi-materi seperti ini, mereka menirukan saya atau seperti apa. Kalau yang dulu ya Kak ya, sekarang kan mereka bisa ngelihat video dan mereka bisa belajar sendiri di situ. Dengan melihat video sendiri, mereka bisa mempraktekkan, cuman kita mengarahkannya saja bagaimana video tersebut, arahnya kemana, kayak gitu. Terus untuk penilaiannya, rubriknya, mereka bisa menilai sendiri. Teman yang benar, akhirnya mengerti juga mereka sendiri. Teman yang salah, yang mana, temannya yang lumayan belum bisa, udah paham mereka Kak. Ibaratnya cuman kita membimbing mereka aja lagi Kak. Ibaratnya tuh seperti itu Kak. Mungkin sudah berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kak. Oke, baik. Kita boleh kasih reaction ke Kak Rini ya, menambah circle. Yang tadi belum dimasukkan, mungkin sudah ada juga sempat disinggung tadi oleh Kak Imam ya, choice, voice dan ownership-nya ya di dalam proses pemanasan begitu ya.
Jadi Kak Rini sudah mencoba memasukkan itu di dalam pembelajaran. Jadi saya pikir juga ketika kakak-kakak bisa memasukkan salah satu indikator pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya saya pikir penerapannya pasti kakak-kakak sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Jadi dari empat orang kakak-kakak yang sudah mencoba untuk sharing ya tentang pengalaman yang dialami saat merancang modul ajar, ya, apakah modul ajarnya sudah berpusat pada peserta didik, ya, kemudian indikator apa saja yang dimasukkan atau ditampilkan di dalam merancang, ya. Kita coba pilih satu lagi kakak-kakak yang terakhir, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Kita akan coba wheel of name. Siapakah orang yang beruntung? Belum saya share ya? Saya lupa saya share ya. Namanya sudah ada kakak-kakak. Saya lupa share ya. Orang yang adalah Kak Daniar. Kayaknya nggak diputar nih. Kayaknya nggak diputar, langsung tunjuk. Sudah terputar ya, saya lupa share. Malah nggak kelihatan di sini. Silakan Kak Daniar, boleh sharing ya pengalaman Kak Daniar ya. Kak Daniar boleh sharing ke kita. Terima kasih kepada Kak Mesak atau Kak Pasil yang telah memberi kesempatan. Di mana selama ini saya waktu aksi nyata kemarin kan membuat modul aja untuk kegiatan permainan bola kasti atau bola tangkap untuk fase 2 atau fase 4. Jadi kegiatan selama merancang modul aja sampai pelaksanaan modul aja, itu yang saya alami banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang harus beda kalau kita mengajar biasa dengan yang direkam ini kan ya kita kan harus minimal harus bagus lah. Setidaknya dipandang orang, wah itu bagus. Padahal hari-harinya mungkin ya biasa saja karena kan nggak direkam. Jadi pertama saya itu membuat asesmen diagnostik dulu, menggali dulu apa itu bakat-bakat anak dulu, misalnya dalam segi lempar, tangkap, bola. Jadi mereka itu kita beri kebebasan bagaimana mereka merancang pembelajaran itu. Jadi mereka menemukan sendiri gerakannya. Nah, terus barulah nanti kita buat juga bahwa akan ada penilaian, baik itu menilai temannya, juga menilai guru, juga menilai siswa, ada buatkan rubriknya. Selama ini kan kita tidak pernah buatkan rubriknya. Biasanya pusatnya hanya guru menilai kepada siswa aja. Oh ini. Kadang nilainya pun anak ini kayaknya nilai 8. Tapi selama ini kita bisa lihat dari mereka menilai ini Pak gerakan si Rubiansah misalnya salah. Nah, jadi mereka bisa menilai sendiri dengan gerakan yang telah kita ajarkan gitu misalnya. Jadi selama ini jadi kita juga buat rubrik, buat asesmen dan juga tahap-tahapannya pun juga selama ini kan mungkin guru PJOK jujur aja pemanasannya ya itu aja 1 2 hitung. Jadi selama ini kita buat permainan-permainan yang lebih menarik juga. Dari PKG PJOK ini kan kita lebih mendalami bahwa permainan-permainan itu yang bisa dibuat untuk pemanasan. Selama ini kan permainan itu masuk di inti. Karena mau cepat. Nah, jadi dengan adanya bahwa kita tahu permainan-permainan itu banyak sekali yang bisa digali. Ada bukunya tentang bagaimana kita bermain ketangkasan, tentang apa kita tidak juga kepada materinya. Setelah mereka memahami tentang arti bagaimana cara metode pengajaran kita misalnya yang kita maksud misalnya tentang passing atas, passing bawah, lempar tangkap, cara melempar baik itu lempar dari bawah, dari samping dan dari atas. Jadi mereka lebih mengerti. Jadi kita buatkan permainan dengan peraturan yang lebih sederhana. Mungkin videonya sudah saya upload kemarin. Kendalanya ya saya takutnya kalau orang yang merekam itu berjalan. Sebenarnya saya bisa edit. Kebetulan teman saya ada yang YouTuber, cuman saya nggak enak. Kata Kak Mesak kan tidak boleh putus katanya, tidak boleh diedit. Ya kalau edit kan ya bisa-bisa aja nanti temuan berikutnya. Jadi akhirnya saya buat full, saya tempelkan aja pakai
hand apa ini yang untuk tripodnya itu pakai tripod untuk mendirikannya. Ya ternyata anak yang nampak gurunya nggak kelihatan salah posisi. Tapi di pertengahan udah kelihatan. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sharing seputar modul aja yang telah saya sudah share di grup itu, jadi kakak-kakak bisa lihat juga. Oh ini yang modul ajar yang kurikulum Merdeka. Nah, kalau untuk lebih detailnya kebetulan saya tadi dapat kiriman dari BGP kawan juga Fasil ada untuk kelas semua mata pelajaran dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah lengkap semuanya. Baik modul ajar, KOSP semuanya juga, tentang CP, TP juga semuanya udah ada. Kalau mau boleh silakan. Dan jangan lupa pakai nomor rekening ya nanti transfer. Oke, baik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniar ya sudah mencoba untuk sharingkan ya. Tadi Kak Daniar sudah mencoba di awal itu ada asesmen diagnostik ya, memetakan peserta didik ya, kemudian juga beliau mencoba menerapkan choice, voice, dan ownership ya. Kemudian di samping itu juga Kak Daniar mencoba untuk menerapkan gaya belajar ya, menemukan sendiri peserta didiknya. Setelah itu asesmennya juga ya. Jadi sudah begitu banyak komponen, begitu banyak indikator yang dimasukkan di dalam merancang pembelajaran ya. Nah, kakak-kakak boleh nanti mencoba mereview kembali ya apa yang kakak-kakak rasakan ketika kakak-kakak merancang RPP begitu ya. Nanti boleh dituangkan di dalam di dalam refleksinya begitu ya. Baik, terima kasih Kak Daniar untuk sharingnya, sangat mencerahkan ya. Terima kasih untuk videonya. Ayo saya lihat memang videonya Kak Daniar di pertengahan baru ada muncul gitu ya. Saya pikir sengaja nggak dimunculkan dari awal sampai akhir, ternyata di pertengahan sudah muncul ya. Terima kasih Kak Daniar ya sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut di pertanyaan yang kedua. Nah ini dia ya. Nah ini mungkin tadi sudah ada yang menjawab gitu ya. Tapi kita coba akan tanyakan lagi begitu ya. Saat kakak-kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau tadi kan Kak Imam sudah mencoba mencontohkan begitu ya. Mungkin karena situasi dan kondisi yang awalnya dia mencoba merancang untuk sesama teman, tiba-tiba sesama kelompok begitu. Itu kan sesuatu yang di luar prediksi kita ketika kita menerapkan proses pembelajaran begitu ya. Silakan mungkin nanti kakak-kakak kalau ada ya menemukan hal yang seperti ini, silakan boleh sharing sehingga itu bisa menjadi pengayaan ya buat teman-teman yang lain begitu. Mungkin karena hujan tiba-tiba nggak bisa praktek nih hujan, jadi pembelajarannya dilaksanakan di ruangan misalnya ya. Boleh bisa disampaikan juga begitu ya. Silakan, kira-kira ada yang bersedia? Saya sudah sepil sedikit. Ada yang merasa di-spill sedikit boleh sharing ya. Silakan kakak-kakak. Kak Suprul dan Kak Sigit. Silakan Kak Sigit, boleh sharing Kak Sigit. Setelah Kak Sigit baru Kak Suprul ya. Baik Kak. Jadi saya ngelanjutin yang tadi lagi Kak ya. Jadi ketika mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Kalau saya mengingat kembali pembelajaran yang saya laksanakan kemarin Kak, mungkin belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik ya. Pertama kan memang ada beberapa kendala. Yang pertama memang sarana yang saya rancang itu memang kemungkinan buat buat kelompoknya itu 4 atau itu, cuman karena bolanya yang ada 3, mau pakai bola yang lain, saya merasa sayang rasanya pakai bola untuk kaki, kan saya bola kaki Kak. Jadi saya buat 3 kelompok saja yang dibagi 2. Terus penilaiannya tuh rencana saya tuh setiap siswa tuh nanti kan ketika menilai kawannya memegang kertas. Nanti setelah itu kertasnya disimpan baru dia lagi praktekkan. Cuman kenyataannya pas di lapangan lebih lancarnya mereka sambil megang kertas. Itu kawan yang melakukan,
sambil megang kertas mereka menendang. Jadi kawan satunya langsung menilai, langsung mencontreng-contreng apa yang perlu dicontreng. Terus juga kemarin juga terkendala karena situasi kondisi cuaca panas tadi, tapi anginnya kencang sehingga HP saya pada waktu itu tumbang, rekamannya terpotong. Setelah terpotong saya coba rekam lagi, ternyata terkeluar sendiri karena HP-nya over panasnya. Sehingga saya kendala itu tuh saya hadapi dan saya informasikan ke siswa. Saya minta maaf ke siswa, saya bilang maaf anak-anak, rekaman kita gagal karena HP Bapak panas, jadi tiba-tiba keluar sendiri. Nah, ini karena saya merasa masih perlu membuat lagi, saya nawarkan ke anak-anak, kalau sekiranya kalian yang bersedia saja, yang bersedia membantu Bapak untuk buat videonya lagi, nanti sore pada saat ekstra yang mau aja, saya bilang, yang mau aja untuk buat video lagi. Alhamdulillah jawaban siswa semuanya bersedia semua. Ya mungkin karena saya muka melas sih ngomong. Jadi mereka bersedia. Alhamdulillah mereka bersedia. Ketika sorenya saya laksanakan lagi rekaman video itu. Rekam lagi, kendalanya sama juga, terkeluar lagi. Hingga ujung-ujung saya pakai HP siswa untuk di inti sampai penutup itu menggunakan HP siswa. Dan mungkin karena sudah mengalami paginya, jadi sorenya juga mereka mungkin udah tahu, jadi ya udah mulai lancar untuk kegiatan pembelajarannya. Terus apalagi ya, mungkin itu aja Kak. Terus besoknya lagi karena masih pas posisi saya masih di kampung, saya coba lagi untuk merekam di kelas lain. Materinya sama, cuma saya coba di kelas lain. Saya rekam, alhamdulillah berjalan tanpa saya sadari, rupanya mic wireless saya habis baterai. Jadi luar biasa kendalanya. Akhirnya saya pakailah yang rekaman sore. Cuman di rekaman sore itu saya udah pesan ke anak-anak, kita rekaman sore tapi nanti Bapak bilangnya selamat pagi. Jadi mereka ketawa-ketawa sendiri. Selamat pagi, mereka sambil ketawa. Oke Kak, itu mungkin sharing dari saya Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih Kak Sigit. Mungkin karena ini ya Kak Sigit ya, karena teknisnya harus mengambil video ya. Jadi itu faktor X lah begitu ya, bukan karena dalam pembelajaran itu ada masalah yang dialami begitu ya. Tapi karena memang harus direkam. Kalau nggak direkam kan sebenarnya pembelajarannya lancar-lancar aja gitu kan. Iya kan Kak Sigit ya, betul ya. Baik, terima kasih Kak Sigit sudah sharing. Jadi Kak Sigit sudah memberikan pengayaan kepada kita ketika bermasalah ya harus diambil ulang. diambil ulang gitu ya. Kesepakatan dengan siswa itu yang paling penting. Baik. Terima kasih Kak Sigit. Kak Suprul Jamil, silakan Kak Suprul. Boleh melanjutkan. Ya. Oke, terima kasih Kak Fasil. Mungkin pengalaman yang saya alami kemarin mungkin sudah pernah dialami oleh teman-teman semua juga, tentang proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang kita susun. Kemarin sebenarnya proses pembelajaran yang saya lakukan kan 2 hari menggunakan spot education model. Jadi hari pertama itu cerah, terus kita bagi tugas-tugasnya, jadi wasit, jadi pencatat skor, jadi pengukur, sudah dirancang, lapangannya juga sudah dirancang. Pas hari H ternyata kok hujan deras. Nah, itu dari subuh sampai jam 8. Jadi di sini ada tantangan-tantangan yang saya hadapi. Misalkan ketika saya pindah di kelas, tentu siswa ada keterbatasan ruang gerak dan membuat permainan tidak berjalan seperti yang saya harapkan, dan ada beberapa anak yang merasa kecewa karena proses pembelajarannya kan dilaksanakan dalam kelas. Nah, terus solusi, karena saya kemarin nggak ada rencana cadangan, jadi pikir cepat. Jadi kemarin itu proses pembelajarannya sebenarnya jam 7, habis itu molor sampai jam 9.
Soalnya harus mencari sarana mencari peralatan yang untuk mendukung proses pembelajaran yang sudah saya rancang. Yang saya pilih kan kemarin proses pembelajarannya kan permainan bocce. Permainan bocce itu seperti permainan golf, tapi sebenarnya ini permainan bocce digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau di daerah Sintang mungkin jarang dimainkan untuk sekolah-sekolah seperti SD dan SMP. Tapi kalau di Jawa sudah dilaksanakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi kemarin waktu itu saya karena contohnya gini yang tidak saya rencana. Kalau di lapangan kan rata itu tempatnya. Nah, di dalam kelas kan kita kelasnya panggung, jadinya kan pakai papan jadi nggak rata. Jadinya kemarin saya nyari pinjaman karpet rumput dari sekolah SLB yang dekat tempat saya tinggal. Akhirnya alhamdulillah dapat sambil hujan-hujanan tuh kesana kemari, terus izin kepada wali kelasnya terlambat dan untuk menggantikan jam pelajaran olahraganya diundur. Nah, pas di dalam kelas banyak timbul-timbul permasalahan lagi, seperti proses pembelajarannya melenceng jauh dari apa yang saya rencanakan. Seperti ada beberapa proses yang di skip karena di situ saya juga merasa agak panik, nggak panik terus bingung waktu itu. Dan teman yang saya suruh untuk bantu ngambil video juga jam 7, akhirnya molor juga nggak jadi. Akhirnya videonya saya sendiri sama dibantu siswa-siswa. Dan mungkin pengalaman ini mengingatkan saya untuk pentingnya untuk rencana cadangan, terutama untuk menggunakan model pembelajaran seperti model. Mungkin itu aja Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Suprul ya. Jadi ya memang kemarin saya sempat dihubungi oleh Kak Suprul, begitu beliau sudah mencoba untuk membuat rancangan pembelajaran begitu ya. Tapi ketika pas hari H itu terkendala karena cuaca begitu ya. Jadi makanya saya bilang pokok Kak Suprul sekali bisa hujan gitu ya. Di tempat saya nih sampai hari ini belum ada hujan sama sekali. Jadi betul-betul panas. Orang bilang sini panas berdengkang gitu ya. Betul-betul panas sekali di sini. Jadi Kak Suprul udah kena hujan gitu ya. Jadi luar biasa sekali begitu ya. Nah, kebetulan memang sekolahnya itu bukan sekolah tempat saya untuk ngajar Kak, karena SK saya kan udah pindah, udah ada SK. Dan untuk perjalanan ke Hulu itu kan susah, jadinya kemarin minjam sekolah teman, jadi udah saya rencanakan sebaik-baiknya selama 1 minggu. Tidak menyalahkan hujan, tapi ya mau gimana lagi, tapi ya. Iya betul. Baik, terima kasih Kak Suprul ya. Jadi memang kita mesti ada plan B kakak-kakak ketika merencanakan pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya ada situasi yang tiba-tiba berubah, ya kita harus tetap membuat pembelajaran ya, perencanaan pembelajaran sehingga siswa juga tidak bingung mau ngapain gitu ya. Jadi kita guru juga tetap harus punya beberapa planning ya. Planning ketika cuaca ada, maksudnya ketika panas, kemudian juga planning ketika hujan begitu ya. Jadi itu penting sekali untuk kita lakukan ya dalam kita merancang proses pembelajaran. Baik, Kak Suprul sudah sharing. Boleh siapa lagi kakak-kakak yang bersedia atau kita will of name? Tadi sudah Kak Sigit, kemudian Kak Suprul. Kita coba will of name lagi kalau begitu. Kak Asep ya. Silakan Kak Asep. Belum di will of name, Kak Asep sudah katakan. Silakan Kak Asep. Ya, terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera. Salam. Sebelum saya minta maaf nih Kak, agak terlambat tadi karena memang tadi lagi di jalan. Karena tadi tidak lihat waktu tadi Kak, dikira jam 13.30. Mungkin di sini ada beberapa pengalaman tentang pengimplementasian rencangan pembelajaran yang kira-kira tidak sesuai dengan yang kita rencanakan Kak. Ada beberapa indikator yang saya alami ketika saya melaksanakan pengambilan video aksi nyata. Yang pertama Kak, pada saat memberikan pembelajaran berdiferensiasi Kak,
di mana seperti kayak Kak Heru tadi sudah menyampaikan, saya juga melakukan pemetaan di sini Kak, di mana kelompok siswa yang sudah paham, belum paham, dan sudah paham. Di sini di mana perlakuannya di modul ajar yang saya bikin itu ada perlakuan perbedaan antara ketiga kelompok peserta didik tersebut Kak. Tapi pelaksanaan di lapangan saya tidak melakukan itu Kak. Saya langsung ambil potong kompas, saya langsung pakai video pembelajaran, mereka mengamati video pembelajaran Kak. Padahal bagi peserta didik yang sudah paham itu mungkin cukup dengan melihat gambar. Tapi saya ambil potong kompas, akhirnya melihat video pembelajaran atau mengamati video pembelajaran. Ini Kak masalah untuk diferensiasinya Kak. Terus yang kedua yang saya alami Kak ketika pengambilan nilai. Nah, awalnya perencanaan saya itu menggunakan per assessment secara individu sama dengan Kak Imam tadi saya dengar Kak. Awalnya antar peserta didik, tapi itu tidak terjadi lagi. Akhirnya saya ambil secara kelompok Kak. Nah, itu. Jadi saya ambil per assessment-nya secara kelompok. Yang awal direncananya di modul ajar itu per assessment-nya antar peserta didik 1 atau 2 orang saya menilai. Tapi akhirnya saya menggunakan cara kelompok. Dan yang ketiga, sama yang dialami dengan Kak Sigit, Kak, faktor cuaca. Jadi pada saat pengambilan, secara teknisnya pengambilan video itu, Kak, kamera yang saya pakai karena mungkin faktor saat-saat kami ngambil video itu memang lagi cuaca ekstrim panas, Kak. Jadi setiap 10 menit sekali kamera itu mati. Awalnya 10 menit, mati, bisa hidup lagi, mati hidup. Akhirnya lama-lama tinggal 1 menit, 2 menit, tidak bisa hidup sama sekali Kak. Jadi mungkin kalau Kakak lihat video itu ada beberapa yang terputus-putus Kak. Karena memang ya itulah terjadinya sehingga video itu tidak lancar Kak. Saya ingin mengambil video ulang lagi, kebetulan di sekolah kami besoknya ada kegiatan, yaitu penilaian adiwiyata Kak. Makanya sebenarnya di luar dari rencana video itu saya ambil di hari Kamis, akhirnya saya ambil di hari Rabu. Akhirnya mempersiapkannya agak sedikit lebih mepet lah, karena maju 1 hari sesuai setelah yang direncanakan Kak. Mungkin ini kendala-kendala yang saya alami Kak, yang saya alami ketika pengambilan video aksi nyata. Terima kasih Kak kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Asep ya. Jadi Kak Asep sudah sharing apa yang beliau alami begitu ya. Pertama terkendala masalah handphone juga begitu ya. Kemudian juga perubahan plan gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk kita bisa bisa cepat menyesuaikan dengan situasi yang ada begitu ya. Jadi dari beberapa sharing yang kakak-kakak sampaikan, saya lihat kita semuanya itu sudah bisa seperti bunglon ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan cepat begitu ya. Berarti sudah profesional semua begitu ya, mengambil tindakan yang cepat, taktis ya, ketika ada hal-hal yang memang di luar dari rencana kita begitu ya. Jadi memang penting sekali kita sebagai guru untuk bisa terus menyesuaikan situasi begitu ya, mengambil keputusan cepat ya, sehingga proses pembelajaran tetap bisa berlangsung begitu ya. Terima kasih Kak Asep untuk sharingnya. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari yang Kak Asep sampaikan begitu ya. Jadi saya harap pengalaman yang Kak Asep sampaikan juga bisa menjadi referensi kita begitu ya, ketika kita mencoba untuk mengatasi hal-hal yang mungkin di luar kendali kita juga begitu ya. Terima kasih Kak Asep untuk sharingnya. Baik, kakak-kakak ada lagi kira-kira dari kakak-kakak yang pengen sharing? Tadi Kak Asep sudah sharing. Ya, terakhir ya Kak Rubiansyah, silakan Kak Ruby. Ya, terima kasih Kak Fasil untuk kesempatannya. Di sini saya akan coba mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, Kak. Jujur, mulai pada hari Senin kemarin, yang waktu setelah kita tatap muka itu, saya sangat semangat sekali, Kak, untuk melaksanakan aksi nyata ini ya, karena dengan pertemuan tatap muka kemarin itu saya merasa mendapat pengalaman baru, kemudian datang ke sekolah, saya pengennya menerapkan ilmu yang saya dapatkan, Kakak. Tetapi ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang saya rencanakan, karena banyak halangannya ya. Nah, jadi pada hari Senin, Selasa, Rabu itu saya sudah mulai merancang RPP
awalnya saya ingin menggunakan modul ajar, tetapi setelah saya searching di Google tidak ketemu dengan modul ajar, ujung-ujung saya menggunakan RPP yang model lama ya. Nah, di sini RPP-nya saya teringat dengan waktu Kak Heru maju. Di situ Kak Heru menggunakan problem based learning. Nah, saya mencoba di situ karena sesuai dengan RPP yang saya dapatkan. Kemudian untuk pelaksanaannya, awalnya saya itu pengen anak-anak itu di kelas dulu, kemudian lanjut prakteknya ke lapangan, tetapi ya tadi sama dengan kakak yang sebelumnya kayak Kak Asep itu kan terkendala sama cuaca. Saya di Singkawang juga cuacanya lumayan panas ya. Jadi saya pikir ini kayaknya lebih berisiko untuk anak-anak. Kemudian sama risikonya juga untuk HP yang saya gunakan. Lanjut, setelah itu saya mencoba untuk masuk ke kelas. Ternyata tantangan di kelas itu Kakak, suara dari anak-anak yang ada di luar itu sangat ribut Kakak, karena saya mengambil video itu pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itu udahlah saya mikirnya waktunya mepet, kemudian siswa banyak yang kondisinya sedang di luar. Ujung-ujung saya menggunakan kelas. Nah, setelah melihat kelas itu, saya mencoba untuk memaksimalkan waktu. Ternyata waktu yang saya pilih itu melebihi dari apa yang sudah Kakak tetapkan kemarin. Kata Kakak kan 30 menit untuk intinya ya. Tetapi saya itu setelah melihat rencana pembelajaran yang saya buat, lewat dari 30 menit Kakak. Bahkan saya sampai 50 menit. Jadi video saya itu saya potong-potong sesuai dengan kegiatan yang saya susun di RPP. Jadi intinya itu 50 menit saya Kakak, intinya. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan inti itu ada beberapa hal yang saya terlupakan Kakak. Saya baru ingat setelah saya bikin video, ternyata pada inti itu saya tidak menampilkan pemanasan dan saya tidak menampilkan pendinginan Kakak. Karena itu kan saya tadi mikirnya, wah ini meleset nih saya bilang kan, tapi udahlah yang penting saya mencoba untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan kemarin di Pontianak ke anak-anak gitu. Ya intinya pada problem based learning ini saya merasakan sebagai guru itu lebih menuntut siswa itu untuk belajar mereka supaya lebih mandiri Kakak. Jadi tidak berpaku, tidak berfokus kepada guru PJOK-nya gitu Kakak. Nah, kemudian hal yang saya alami juga saat pengambilan video aksi nyata ini, siswa itu mudah lelah Kakak, karena mungkin udah waktunya kemarin kan hampir jam 11 saya baru selesai. Anak-anak tuh sudah pada pulang, jadi mereka tuh pengen bentar-bentar pulang Pak, kapan Pak pulang nih Pak gitu kan. Jadi saya tuh berusaha menenangkan mereka gitu Kakak. Nah, disitulah tantangannya kemarin yang lebih sudah semakin dekat selesai, anak-anak ini sudah semakin tidak sabar mau pulang gitu ya Kak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan untuk pengambilan video aksi nyata. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kak Ruby ya. Jadi Kak Ruby mencoba mencari ya rancangan pembelajaran. Jadi kalau bisa itu kita merancang sendiri begitu ya. Paling tidak amati dan modifikasi ya. Apa istilahnya ya, mungkin Kak Heru lebih paham ya istilahnya gitu ya. ATM ya. Ya, boleh cari amati, yang boleh amati, tiru dan modifikasi. Jadi boleh ya, tidak ada salahnya juga kita mencoba mencontoh. Tapi ketika kita merancang sendiri begitu ya, mungkin akan lebih nyaman begitu dalam penerapan begitu. Jadi karena kita udah tahu rencananya mau ngapain gitu, mau ngapain nih. Jadi sudah ada di dalam pikiran kita begitu ya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dibuat oleh orang lain, memang kelemahannya adalah mungkin kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang orang lain buat gitu ya. Tapi tentu step by step-nya kita mesti pelajari terlebih dahulu begitu ya. Karena bukan kita yang merancangnya, tapi kalau kita yang merancang, saya yakin dari awal sampai akhir kakak-kakak pasti bisa tanpa melihat rancangan pun semuanya udah ada di pikiran kita begitu ya. Jadi memang harapan saya silahkan kakak-kakak boleh
mencari modul, kemudian RPP yang lain begitu ya. Tapi ya harus amati kemudian tiru dan modifikasi sesuai dengan bagaimana seharusnya kakak-kakak menerapkan di dalam proses pembelajaran begitu ya. Nah, jangan lupa juga indikator-indikator pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu memang harus kita masukkan di dalam proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari begitu ya. Seperti isu-isu sosial mungkin gitu ya. Kemudian juga pembelajaran yang efektif, konsep pembelajaran yang efektif itu seperti apa begitu ya. Kemudian perumusan tujuan pembelajaran juga harus kita perhatikan gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin kita bisa sisipkan di dalam proses pembelajaran gitu ya. Baik, terima kasih Kak Ruby untuk sharingnya. Jadi Kak Ruby juga sudah memberikan pengalamannya kepada kita. Baik kakak-kakak, saya akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, apa saja hal positif yang kakak-kakak temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak-kakak susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran kakak-kakak? Ini mungkin secara sepintas, kalau ada refleksi mungkin dari hasil refleksi begitu ya. Silakan kakak-kakak, ada yang mau sharing dari pertanyaan ini? Kak Arif sih jago Kak gini nih. Silakan, ada yang bersedia? Will of name Atau dulu. will of name, Senjata boleh udah kita siap. pakai will of name ya. Senjata Baik, udah kita- siap. Iyalah, tak usah saya terus. Daniar lagi, Kak Daniar lagi. Kak Daniel lagi tuh? Kak Daniar lagi nih. Kak Daniar. Itu saya, apa nama saya ini? Oh, iya. Ini Kak. Udinere. Kak Rene, ayo Kak Rene. Ini bukan tadi. Dadah. Ini tadi kan udah. Iya, Ya, saya sudah. ya. Dari yang lain lah, Kak. Siapa tahu Kak Rini mau lagi gitu, Pak. Ah, ini betul nih. Ah. Pak Jap, jangan op. Jap. Ah. Pernah ngomong Jap. Nah, Kak Japri. Silakan Pak Japriyadi, silakan. Kak Japriyadi, silakan. Siap, Kak. Mana pertanyaannya nih? Oh iya, saya munculkan pertanyaannya, baik. Ngomong ya Jap, bisa kok ngomong. Udah tak sabar mau jawab Bang. Udah pintar dah. Nggak pandai sih ngomong saya, Kak. Siap, baik Kak Fasil atas kesempatannya memberikan. Apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran Bapak Ibu? Jadi hasil dari rancangan pembelajaran yang saya buat sebelumnya untuk memenuhi rencana aksi kegiatan PKG ini. Nah, ada beberapa respon dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yaitu mereka menyenangi kegiatan pembelajaran tersebut karena di awal selain dari pemanasan yang seperti biasa kita lakukan, itu ada pemanasan yang berupa permainan. Nah, kalau materi saya itu kan kemarin tentang passing dalam permainan sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola itu pas dalam permainan sebagai pemanasan itu saya lakukan dengan permainan kucing-kucingan. Nah, di sana peserta didik itu melakukan sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami tentang passing dalam permainan sepak bola. Saya hanya membentuk dalam 2 kelompok besar, nah kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Setelah itu mereka bermain dalam waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Mereka buat peraturan sendiri dalam permainan. Nah, jika ada peserta didik yang lain yang dirasa akan menjadi kucingnya dalam permainan tersebut,
mereka itu diberi sanksi terlebih dahulu dari rekan-rekan yang lain. Kemudian baru peserta didik tersebut menjadi kucing dalam permainan tersebut. Nah, setelah rangkaian permainan itu, mereka saya arahkan untuk melakukan passing secara berkelompok, kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil itu saya meminta peserta didik untuk memilih kelompoknya sendiri sesuai dengan kemampuan dari mereka selama bermain kucing-kucingan. Nah, respon positif dari peserta didik itu mereka diberi kesempatan untuk memilih kelompoknya masing-masing. Dan ternyata peserta didik itu tidak mau ketika diminta untuk bergabung dengan laki dan perempuan, karena mereka merasa, Pak, kalau kami bergabung dengan perempuan, nanti ketika kami melakukan mungkin anak perempuan tidak bisa. Nah, di situ saya rasa ada juga kesenjangan gendernya mereka. Mereka tidak mau bergabung dan mereka hanya mau melakukan sesama yang laki-laki dan yang perempuan juga sama perempuan. Itu Kak, respon positifnya hanya peserta didik itu diberi kesempatan untuk memilih kelompok sendiri. Nah, kendala-kendala lain dalam melaksanakan rancangan pembelajaran itu ya karena diminta waktunya hanya kurang lebih 30 menit, sedangkan setiap rancangan itu 3 JP kurang lebih 105 menit dan harus dilaksanakan hanya waktu singkat. Nah, di video yang saya upload kemarin itu ada beberapa bagian yang harus saya potong, seperti bagian asesmen awal, karena bagian asesmen awal itu saya menggunakan quizzes. Nah, karena faktor kendala sinyal, akhirnya quizzes itu tidak dapat berjalan dan saya potong videonya. Nah, saya lebih intinya kemarin itu mulai dari pemanasan, permainan, dan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri sampai melakukan asesmen otentik di akhir. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak Fazil. Baik, terima kasih Kak Japriyadi ya. Ada beberapa hal-hal positif yang Kak Japriyadi temukan di dalam proses pembelajaran. Salah satunya respon peserta ya, peserta didik yang lebih tertarik begitu ya, lebih menyenangkan mungkin dalam proses pembelajaran. Baik kakak-kakak, ada lagi kira-kira yang mau sharing? Silakan Kak Supriyadi. Silakan Kak. Oke, Kak. Kak Arif, ya. Apakah suara saya kedengaran? Oke Kak, apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Nah, pertama saya pribadi Kak, hal positif yang saya dapatkan pertama dari perasaan ya. Perasaan bahagia, karena apa? Karena kemarin yang ilmu saya dapatkan dari pertemuan kita di Pontianak itu bisa saya terapkan ya. Kemungkinan kemarin kan saya dalam pembelajaran monoton seperti itu saja. Ibaratnya dalam mengajar itu semuanya hanya berpusat pada guru, contohnya gaya mengajarnya. Nah, setelah saya mendapatkan sedikit ilmu yang di Pontianak kemarin, saya mulai terapkan di sekolah saya. Oh, ternyata seperti ini loh, banyak sekali gaya-gaya mengajar yang bisa kita terapkan kepada peserta didik yang semestinya memang harus kita lakukan. Karena di satu sisi dengan kita menerapkan gaya mengajar yang monoton tersebut, anak-anak akan menjadi bosan. Nah, setelah saya mencoba menerapkan gaya mengajar, kemarin saya menggunakan gaya mengajar resep vokal style ya, di mana anak-anak menilai temannya sendiri ya. Nah, di satu sisi kemarin juga Kak, materi yang saya ambil yaitu lari jarak pendek juga. Nah, sebelumnya saya
menggunakan pemanasan hanya monoton mungkin dengan berhitung, dengan seperti biasa, tapi setelah saya terapkan dengan model permainan, di mana permainan itu juga berhubungan dengan mata pelajaran, anak-anak menjadi sangat tertarik dan aktif sekali, Kak. Apalagi respon mereka waktu pertama kali saya berikan materi sambil menilai teman sendiri, mereka pertama agak kaget sih. Oh, Pak, ini apa Pak? Fungsinya untuk apa? Nah, setelah saya jelaskan ini fungsinya, misalnya rubrik penilaian, kemarin saya menggunakan rubrik penilaian teman sendiri, Kak. Nah, anak-anak ternyata antusias dengan membacakan, melihat gerakan mereka, misalnya kayak startnya seperti apa, terus saat berlari seperti apa, saat finish seperti apa. Ternyata mereka sangat antusias sekali, Kak. Nah, selain itu juga kemungkinan saat mengakhiri pelajaran kita hanya guru saja yang memberikan refleksi, Kak. Nah, mulai sekarang saya sudah mulai menerapkan, anak-anak juga bisa menilai temannya seperti apa. Ternyata mereka sangat senang. Respon mereka sangat bagus sekali. Nah, mungkin itu, Kak, pengalaman dan respon positif bagi peserta didik buat saya saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Supriyadi ya. Jadi ada banyak hal-hal baru yang Kak Supriyadi temukan melalui kegiatan PKG ya. Jadi tentu juga hal itu dibagikan oleh teman-teman ya, karena kita belajarnya berkolaborasi. Dan saya berharap kita semua juga bisa mencoba menerapkan hal-hal yang baru yang ditemukan ketika mengikuti kegiatan PKG ini ya. Dan tadi respon siswa juga Kak Supriyadi sudah menjelaskan respon siswa juga cukup baik begitu ya. Jadi saya juga yakin kalau diterapkan di sekolah kita masing-masing juga akan mendapatkan respon yang sama. Baik, selanjutnya Kak Arif, silakan Kak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar serak-serak basah? Silakan Kak. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya yang harus saya jawab juga ya. Yang pertama yaitu apa saja hal positif yang kita temukan ya saat penerapan rancang pembelajaran yang telah kita susun. Baik, hal positif yang kita temukan ya pada saat rancang pembelajaran yang pertama itu saya melihat yang pertama yaitu peningkatan partisipasi peserta didik. Di sini peserta didik itu saya lihat lebih aktif ya berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan pembelajaran, di mana di situ saya ada menerapkan diskusi dan menggunakan permainan. Yang kedua, adanya itu variasi dalam metode pengajaran ya. Ada saatnya saya melakukan demonstrasi ya, ada saatnya mereka latihan berpasangan, dan ada juga mereka pada saat itu melakukan permainan tim ya, sehingga membuat peserta didik itu lebih termotivasi dan bersemangat. Untuk yang kedua yaitu hal positif itu pengembangan keterampilan motorik ya. Keterampilan motorik itu kan kita sudah belajar di modul kemarin yaitu tentang konsep gerak ya. Dengan mempelajari konsep gerak tersebut kita dapat menunjukkan ya kepada peserta didik bahwa keterampilan motorik itu ada halus dan kasar ya. Terutama untuk dilempar tangkap ya materi saya, mereka itu dapat melatih koordinasi tangan dan mata. Selanjutnya dengan melakukan teknik dasar melempar dan menangkap bola itu dapat diaplikasikan dengan lebih baik oleh peserta didik, di mana saya juga menampilkan ya bagaimana cara melempar bola ya dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu hal positif yaitu penguatan kolaborasi dan kerjasama tim ya. Peserta didik itu belajar bekerja sama ya dalam kelompok kecil, di mana disuguhkan suatu video di mana peserta didik itu menganalisis ya apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melempar dan menangkap bola ya. Dengan diskusi ya dan kerjasama, mereka itu membantu mengembangkan keterampilan sosial dan jangan lupa komunikasi antar sesama peserta didik ya. Untuk permainan tim ya dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar peserta didik.
Selanjutnya hal positif itu peserta didik itu dapat meningkatkan kepercayaan diri, ya. Mereka merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka, ya, yaitu untuk melempar dan menangkap bola. Dan setelah itu kita harus memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, ya, seperti yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya. Selanjutnya hal positif yang saya peroleh yaitu pembelajaran itu yang menyenangkan, ya, karena semua itu kan peserta didik itu terlibat aktif, ya, baik itu fisik, ya, maupun permainan, membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Dan juga peserta didik itu lebih terlibat dan menikmati pembelajaran karena adanya variasi dalam metode dan aktivitas tersebut. Untuk pengembangan berpikir kritis tentu ada, karena mereka kan diskusi dan menganalisis dan memecahkan masalah yang kita buat, ya. Selanjutnya tantangan juga bagi mereka untuk menciptakan variasi, ya, variasi permainan, bagaimana strategi mereka untuk memenangkan suatu pertandingan tersebut, sehingga kreativitas dari peserta didik itu dapat dikembangkan. Selanjutnya jangan lupa hal positif itu seperti yang telah kita lakukan di akhir modul, kita harus refleksi juga dan evaluasi diri, ya. Itu hal positif yang dapat saya jawab, ya. Selanjutnya respon siswa, ya. Yang pertama antusiasme dan keterlibatan mereka, ya, dengan melakukan pembelajaran, ya. Saya kan pakai project based learning juga metodenya, yaitu siswa dapat menunjukkan antusiasme yang tinggi juga dan keterlibatan aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Di mana yang pertama untuk kegiatan belajar saya pertama dimulai di dalam ruangan, ya. Mereka menganalisis juga apa-apa yang kekurangan dalam teknik melempar dan menangkap. Setelah selesai, mereka bawa ke lapangan untuk bermain. Selanjutnya, siswa juga menikmati, ya, variasi aktivitas seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa juga mereka permainannya berpasangan, bisa juga permainan dengan bertim. Selanjutnya, kerjasama juga udah refleksi, ya. Yang terakhir, ya, respon itu tetap ada tantangan, ya, tantangan karena peserta didik itu merasa tertantang untuk menciptakan variasi permainan dan strategi baru bagaimana cara mengalahkan tim lawan. Selanjutnya siswa menunjukkan kreativitas dalam pengembangan permainan yang lebih menarik dan menantang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Kak Arif, ya, sudah banyak sekali yang Kak Arif sampaikan, ya. Jadi hal-hal positif memang ketika kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sudah seharusnya memang ada banyak hal positif yang kita temukan begitu, ya, dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian responnya juga saya yakin secara keseluruhan, ya, pasti respon peserta didik juga akan baik begitu, akan menyenangkan karena kita mencoba melibatkan semua peserta didik dalam proses pembelajaran yang kita lakukan gitu, ya. Jadi harapannya memang apa yang kita lakukan itu bisa memberikan nilai yang positif, ya, bagi diri kita sendiri juga bagi siswa gitu, ya. Jadi ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah memberikan nilai positif pada pengembang yaitu guru, kemudian juga memberikan nilai positif pada peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut, ya. Terima kasih Kak Arif sudah melengkapi hal-hal yang ditemukan di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang tentu juga pembelajaran yang akan lebih bermakna, ya, karena pembelajaran tersebut juga akan membantu peserta didik dalam penerapannya, kontekstualisasinya di dalam kehidupan nyata juga harapannya, gitu, ya. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut pertanyaan terakhir. Nah, ini dia. Apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang disusun? Apa solusi yang kakak-kakak persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari? Tadi mungkin sudah disinggung, ya. Tadi Kak Suprul misalnya harus ada plan A dan plan B begitu, ya, dalam rancang pembelajaran gitu, ya. Silakan, mungkin ada yang mau sharing.
Yang belum mungkin, yang belum bersuara, silakan. Siapa kira-kira? Atau perlu kita pakai apa namanya? Will of name? Setuju ya pakai will of name ya? Ntar saya coba tes dulu. Baik, saya akan sharing dulu. Ada 5 peserta yang saya pengen mendengarkan suara emasnya ya di pertanyaan terakhir. Belum ya, belum. Ada 5 orang nih yang kita belum dengar suaranya ya. Jadi kita akan pilih kira-kira siapa yang akan sharing ya di pertanyaan terakhir ya. Kak Erma, gimana Kak Erma? Apakah kondisi Kak Erma sudah ini? Tadi Kak Erma izin kayaknya ya. Iya Kak. Ya, gimana Kak Erma, Sebenarnya saya tidak boleh melangkahi Pak Aris nih Kak, karena Pak Aris kan dosen nih. Oke Kak. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini Kak, tentu saja di video saya itu terdapat banyak sekali kekurangan Kak, kesulitan dan kekurangan juga Kak. Karena saya di awalnya tuh di dalam pemikiran saya tuh rancangan yang udah saya buat tuh udah bagus dah, istilahnya udah memakai yang selama ini kita ajarkan tuh udah saya pakai lah. Tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata beda jauh Kak. Saya tuh udah make gaya penemuan konvergen apa tuh maksudnya tuh, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan tuh banyak sekali kekurangan. Itu karena kondisi cuaca juga Kak, karena sangat panas. Kemudian mungkin saya juga masih banyak lah perlu belajar untuk menemukan hal-hal yang dapat menarik konsentrasi anak lagi Kak. Kemudian solusi yang saya persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari, mungkin dengan banyak belajar lagi untuk menyiapkan ini Kak, menyiapkan menyiapkan hal-hal yang yang kita kemarin belajar tuh. Yang menyiapkan hal-hal yang bisa menarik perhatian anak Kak, yang tidak membuat anak-anak kita tuh bosan. Jadi di video saya itu Kakak bisa lihat sendiri lah, ada yang mau minum. Jadi karena saya berpusat kepada peserta didik, jadi saya izinkanlah minum. Padahal kalau kenyataannya di dalam hati saya itu rasa gerah. Saya pengen anak murid saya tuh itu maksudnya gini Kak, ini kan di video maksudnya ya sesempurna apalah gitu kan, seharusnya di video, tapi mereka Bu boleh dah beli es Bu, ya ampun. Udahlah karena tadi berpusat kepada peserta didik, ya udahlah daripada di video nanti ngapa maksa jadi ya udahlah jangan tuh saya tunggu. Ya segitu Kak cerita dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erma ya untuk sharingnya. Terima kasih Kak Erma. Ada lagi kakak-kakak yang mau sharing? Saya nggak bisa mengomentari juga. Silakan Kak Aris nih. Kak Aris nih yang kita tunggu suaranya. Silakan Kak Aris. Oke. Ini disuruh harus bersuara soalnya. Mohon maaf suaranya keluar enggak kakak-kakak sekalian? Jelas Kak, jelas. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin untuk sedikit menilai atau melihat kekurangan dari apa yang sudah saya kerjakan. Terus terang kakak-kakak sekalian, saya itu baru membuat video itu tadi pagi kakak-kakak. Izin, ini terus terang ya, karena tadi malam baru sampai ke Pontianak.
sekitar jam 9 dan pagi tadi langsung saya itu membuat video. Pertama yang saya rasakan, yang saya itu dari video yang sudah saya buat, pertama adalah tentang kesulitan dan kekurangan. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan karena kalau kita melihat pembelajaran berbasis aset atau ABT ya, itu sebenarnya sudah lengkap dari aset manusianya, aset lapangannya ya, terus aset sarana dan prasarananya itu sangat mendukung sekali. Cuma di dalam saya lebih menekankan itu kekurangan itu ada di langkah-langkah pembelajarannya, terutama di pendahuluan. Saya itu lupa siswa itu untuk berdoa setelah saya buka gitu kan. Jadi tetapi setelah saya lihat udah kok belum berdoa gitu kan, akhirnya sebelum mereka pemanasan saya sampaikan ke siswa pimpin doa dulu gitu. Nah jadi akhirnya berdoanya itu masih di dalam pendahuluan tapi di akhir. Sebenarnya itu salah, harusnya kan ada persepsi dulu ya, ada itu. Nah jadi di akhir lah sudah itu baru berdoa, setelah itu baru mereka melaksanakan pemanasan. Nah itu pertama. Terus yang kedua yaitu di sini tentang kepenilaian kakak-kakak ya. Penilaian otentik yang saya gunakan adalah peer assessment, yaitu di dalam penilaian di pelaksanaan saat mereka itu bermain. Jadi Pak ini gimana nilainya Pak gitu, anak itu bertanya gitu kan, Pak nilainya gimana, ini rubriknya seperti apa, ini apa ini Pak. Nah jadi karena ini mendadak kakak-kakak sekalian, jadi anak itu bingung. Nah gitu, karena memang kita belum melakukan baru ini ya, mungkin anak itu disuruh menilai melalui rubrik yang saya buat itu, sehingga anak itu kesulitan, Pak ini gimana, yaudah nah kamu silahkan amati siapa yang akan kamu nilai ya, terus lihat gerakan dribble siswa saat bermain itu seperti apa, amati betul ya. Nah nanti setelah diamati silahkan sesuaikan dengan rubrik, bola itu sering hilang atau tidak, bolanya saat dribblenya posisinya betul atau tidak. Nah itulah yang kekurangannya di dalam proses penilaian. Terus pada saat pelaksanaan penilaian, kalau saya di sini tadi dalam dalam permainan itu saya tidak tidak istilahnya penilaiannya itu dalam bermainnya itu adalah heterogen kakak-kakak. Jadi tidak berbasis gender. Jadi itu heterogen. Jadi laki-laki perempuan itu menilai bermain. Tetapi yang lebih dominan itu adalah anak laki-laki. Gitu. Anak perempuan bingung. Nah, inilah yang menjadi menjadi di sini adalah kesulitan ya, kekurangan ya. Jadi dalam siswa dalam menilai itu bingung apabila yang dinilai itu perempuan karena tidak pernah dapat bola seperti itu. Nah jadi akhirnya dalam penilaiannya untuk penilaian peer assessment-nya ya, itu siswa yang menilai perempuan itu tidak bisa maksimal karena apa? Yang perempuan itu jarang dapat bola bingung diapain ini bola ini, di dribble atau di passing atau diapakan. Akhirnya cuma disentuh, dilempar lagi, disentuh, dilempar lagi. Padahal di situ yang kita nilai itu rubriknya, instrumennya itu adalah tentang kontennya itu adalah dribble kakak-kakak. Jadi akhirnya di dalam penilaian itu kekurangannya adalah di situ. Nah solusinya jadi apabila nantinya apabila kita melakukan penilaian, untuk saya misalkan penilaiannya itu adalah bermain, jadi saya harus bisa harus pembelajarannya itu adalah yang jangan heterogen tapi homogen kalau bisa, karena akan lebih nampak sekali
kemampuan antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, sehingga nanti saat menilai itu harus ada laki-laki sendiri, mungkin dalam penilaian penilaian bermain itu harus laki-laki sendiri, perempuan sendiri, karena itu akan memudahkan objektivitas kita dalam menilai gitu, terutama bagi penilaian antar teman, terutama teman-temannya yang menilai itu harus betul-betul melihat dan mengamati betul. Kalau sama-sama perempuan kan pasti akan berbagi, harus ada passingnya, terus dribblenya gitu. Nah, secara homogennya itu akan lebih, istilahnya keadilannya itu akan lebih nampak apabila penilaiannya dalam pembelajarannya, dalam pengambilan penilaian itu perempuan dengan perempuan, ya, apabila saat bermain, tetapi harus laki-laki juga harus dengan laki-laki. Mungkin itu kakak apa yang kesulitan dan kekurangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi pagi. Dan mohon maaf ini belum bisa diunggah karena saya baru download di Drive, gagal terus, jadi belum bisa diunggah sampai saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Kak Aris ya sudah sharing, sudah berbagi ya kakak-kakak. Jadi saya pikir apa yang Kak Aris sampaikan itu menjadi catatan penting juga buat kita ketika nanti kita merefleksi kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan. Baik kakak-kakak, kita akan pilih satu orang lagi terakhir ini. Silakan, ada yang bersedia? Kak Arif ya, silakan Kak Arif. Baik, terima kasih Kak. Menyelamatkan rekan-rekan yang lain Kak ya. Oke. Oke, baik. Kak Irwan belum? Kak Irwan mau ngomong ya? Kalau ada saya lemparkan nih. Oke, baik. Tantangan saya itu ada beberapa Kak ya. Yang pertama itu perbedaan kemampuan peserta didik yang pertama ya. Ini dapat saya temui di lapangan karena peserta didik itu memiliki tingkatan keterampilan motor itu yang berbeda-beda ya. Sehingga ada beberapa peserta didik itu mengalami kesulitan ya, lebih dibandingkan yang lain. Terutama dalam menguasai teknik melempar dan menangkap bola. Tantangannya. Untuk solusinya sekali aja Kak ya, tantangan solusi gitu. Baik, untuk solusinya mungkin saya harus menerapkan diferensiasi pembelajaran ya. Setidaknya itu dengan memberikan latihan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa ya. Jadi kita sebagai guru itu dapat memberikan perhatian lebih kepada peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan. Itu yang pertama, yaitu perbedaan kemampuan peserta didik. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri kalau saya itu keterbatasan waktu juga ya. Waktu yang tersedia itu kadang-kadang itu terbatas ya, sehingga untuk mencakup semua aspek itu dalam satu sisi itu kadang-kadang terlewatkan ya. Jadi biasanya main cepat aja lah, yang penting tersampaikan. Sehingga efeknya apa? Peserta didik kurang mampu menguasai teknik yang telah kita ajarkan. Untuk solusinya nanti saya akan melaksanakan perencanaan ya yang efektif ya, dengan membagi beberapa materi itu kepada beberapa sesi ya yang terstruktur. Jadi nanti kalau bisa saya itu harus memanajemen waktu juga. Jangan terlalu banyak materi yang disampaikan sehingga yang ada bukan karena ingin banyak materi, yang ada fakta di lapangan bakal tidak efektif sehingga peserta didik juga yang jadi korban. Yang ketiga yaitu kurangnya memotivasi peserta didik ya. Untuk beberapa peserta didik itu kan kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik ya, atau merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka. Solusinya saya yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung ya. Kita jangan lupa sebagai guru ya memberikan pujian dan
memberikan umpan balik positif untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya yang keempat, manajemen kelas. Ya, ini mengelola kelas itu antara di kelas dan di lapangan itu sangat susah ya. Ya, mengelola kelas itu kan terdiri dari banyak peserta didik ya, melakukan aktivitas fisik itu bisa menjadi sulit apalagi kelas rendah kan. Kalau di lapangan itu untuk fokus dan disiplin itu sangat sulit kita terapkan. Kalau di dalam kelas sih oke lah bisa kan. Kalau di lapangan memang agak sulit. Untuk solusinya itu ya kita sebagai guru harus menggunakan strategi manajemen ya, kelas yang efektif ya. Seperti kita membagi kelompok-kelompok kecil ya, memberikan aturan jelas dan rutinitas dan konsisten ya. Jangan lupa kita sebagai guru itu memastikan bahwa setiap peserta didik itu harus memahami instruksi sebelum kita memulai aktivitas. Selanjutnya variasi dalam gaya mengajar, gaya belajar ya. Tantangannya itu tidak semua peserta didik itu memiliki gaya belajar yang sama ya, pasti tetap berbeda-beda. Sehingga satu metode itu tidak cukup untuk kita miliki ya dengan mengajar beberapa peserta didik ya. Solusinya itu kita gunakan berbagai pendekatan pengajaran. Berarti kita harus sering membaca modul lagi yang telah kita berikan, yang telah kita dapat ya selama pendidikan PKG PJOK. Dan jangan lupa kita juga harus sering berlatih ya untuk tampil di depan publik. Terima kasih Kak, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif ya sudah sharing, ada banyak sekali yang Kak Arif sudah sampaikan begitu ya, kekurangan-kekurangan serta solusi yang diberikan begitu ya. Baik kakak-kakak, terakhir ya kita akan lanjut yang terakhir Kak Irwan tadi ya sempat raise hand ya. Silakan Kak Irwan, terakhir Kak Irwan. Oke, terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Oke, kalau mendengar dari kakak-kakak semua, saya tuh kadang-kadang iri gitu loh. Irinya tuh gini loh. Sebenarnya saya mau bikin video itu udah 4 hari yang lalu, cuman Pak, saya minta izin ke kurikulum, Pak, saya mau bikin video Pak. Nanti ini dulu rapat dulu kita. Ya udah besok. Habis itu besok lagi. Pak, saya mau ini Pak ya. Soalnya mau tugas Pak. Jangan nanti kita ini. Aduh. Jadi terakhir tadi memang setelah rapat ada pertemuan. Habis itu saya bilang enggak bisa Pak. Hari ini deadline. Jadi mau jam sekarang. Tadi pas jam 12 siang tadi saya melakukan. Karena memang apa yang udah saya persiapkan tuh ambiar. Jadi tadi pas durasi setelah selesai bikin video itu pun langsung disuruh ini ketemu sama ketua jurusan masing-masing. Aduh. Padahal keringat belum dilap gitu. Jadi kadang tapi di situ saya dapat memang pembelajaran yang memang sangat tantangan ya, bahkan mungkin lebih masuk ke tantangan ya. Gimana sih cara memanage waktu, memanfaatkan waktu, membuat celah untuk kita agar bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang udah diberikan kepada kita gitu. Jadi berdasarkan dari video yang tadi yang saya lakukan, memang untuk yang tingkat SMK itu maaf ya, memang agak mudah. Saya pikir-pikir kemarin saya pernah ngomong di forum kelas kemarin itu, saya bilang, aduh guru SD SMP ini harus gini gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi ternyata benar loh, sulit loh jadi guru olahraga SD sama SMP ini gitu loh. Jadi ya wajar juga gitu anak melakukan refleksi gitu kan. Sadar oh iya kan gitu. Jadi memang setiap hari itu seakan-akan setelah refleksi saya itu kayaknya
wah kayaknya benar ya gitu. Jadi memang harus semua tuh memang harus komplit, tapi kita sebagai manusia memang tidak bisa komplit seutuhnya, tidak bisa sempurna karena memang kita manusia biasa kan. Nah memang untuk proses pembelajaran yang saya lakukan memang sepertinya menurut saya itu masih banyak sekali kekurangan, memang banyak yang harus dibenahi karena apalagi saya ini memang orangnya sifatnya itu memang suka tidak cepat puas gitu. Kata orang, oke udah, tapi menurut saya belum. Gitu. Karena apa yang sudah kita lakukan tuh menurut saya itu adalah sebuah yang sesuatu atau sebuah yang memang harus ada perbaikannya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Gitu. Karena memang untuk pembukaan apa segala macam sih, menurut saya udah lancar. Cuman kadang-kadang salah itu wajar. Gitu. Jadi, kalau menurut saya untuk solusi kedepannya memang kayaknya saya mau berhenti jadi apa ya kurikulum sebenarnya mau out Pokja pun kayaknya nggak mau lagi lah, pegang komunitas belajar juga pusing juga nih. Ini Agustus ini udah harus ngurus masyarakat untuk apa ya, turnamen itu ini pusing. Jadi memang saya harus fokus ke sini. Mungkin salah satunya kekurangan saya itu adalah terlalu mudah untuk menerima, Pak ini ya, oh iya, Pak Bapak ini ya, oh iya. Itu yang kekurangan yang saya sangat tidak bisa lakukan adalah terlalu mudah untuk menerima, Pak Bapak ini ya, kerjakan jadwal ini gitu. Oke, mungkin tuh kakak-kakak terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Irwan ya. Ini Kak Irwan nih memang guru ini ya, guru abad 21 ya. Jadi sangat dibutuhkan. Iya, karena semuanya bisa gitu. Jadi makanya diperlukan sekali di sekolahnya gitu ya. Jadi memang kalau bisa itu harus seperti itu ya. Terima kasih Kak Irwan ya untuk sharingnya nih Kak Irwan. Jadi apa yang Kak Irwan sampaikan semoga bisa memberikan pencerahan ya kepada kami semua untuk bisa lebih baik dalam merancang proses pembelajaran begitu. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut. Nah, ini di akhir kakak-kakak. Jadi di bagian penutup ini kita diharapkan memang dari hasil diskusi kita ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Kita bisa merefleksi kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan, bahkan kita bisa menganalisis video pembelajaran yang sudah kita buat. Kemarin kan kakak-kakak sudah belajar ya bagaimana menganalisis kontennya, ya pengembangan konten, analisis umpan balik ya. Jika ada waktu boleh dianalisis, kakak menganalisis sendiri begitu ya, karena kemarin sudah sudah dilakukan ya ketika tatap muka. Nah, kemudian memang diharapkan kakak-kakak kita bisa terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kita menyiapkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Memang kita pengen choice, voice, dan ownership tetap kita terapkan. Kemudian juga di samping itu kita juga memperhatikan seperti isu-isu sosial ya. Kemudian juga asset based thinking-nya ya, gaya mengajarnya ya. Kemudian pembelajaran yang efektif seperti apa begitu ya. Itu juga harus bisa kita masukkan di dalam rencana pembelajaran yang kita lakukan gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih kakak-kakak untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk sharing yang sudah kakak-kakak lakukan ya kepada kita semua. Biarlah setiap hal yang kita boleh diskusikan bersama itu bisa memberikan dampak yang positif ya kepada kita semua, terutama dalam kita menjalankan tugas sebagai guru di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya pikir hari ini cukup kakak-kakak, atau ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Cukup ya kakak-kakak. Baik, kalau begitu kita akan mengakhiri kegiatan kita kakak-kakak. Kita mungkin bisa tutup dalam doa dulu, setelah doa baru kita ini ya. Baru kita foto bersama ya. Silakan. Jadi dinyalakan suaranya kakak-kakak. Sambil jaga anak. Woi, wah nangis nih, nggak bisa. Oke, baik. Apa yang mau saya sebut? Kak Arif, silakan. Doa dulu, Pak. Doa dulu ya.
Iya, doa dulu boleh. Doa. Baik, mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat terapkan di sekolah. Doa mulai. Selesai. Oke, baik, kita akan foto terakhir. Silakan. Siap, Kak. Oke. Arif. Ya. Bisa. Dua selalu di hati.